Teman-teman, aku Angel. Ini part ketiga. Aku akan membahas tentang Q&A aku beberapa hari yang lalu menanyakan tentang kamus perempuan. Jadi di situ juga aku repost dan aku taruh gitu berapa orang yang setuju dan enggak. Dan memang cenderung banyak yang iya gitu, yang setuju gitu. Jangan sampai video ini disalahgunakan oleh kaum Adam di luar sana, oke? Tapi ini juga nggak semata-mata benar 100%, kembali lagi ke setiap pribadi dan karakter masing-masing kaum wanita, kaum hawa, kaum yang kadang tuh nggak ngerti dengan apa yang mereka rasakan. Tapi nyata. Aku pun punya teman yang juga punya pasangan. Kenapa sih perempuan itu sering suka banget salah paham? Padahal maksud si cowok itu nggak gitu. Tapi kenapa dipahami seperti itu? Ya. Terus aku jawab dong, ya aku juga nggak memungkiri itu ya. Aku juga nggak paham sih. Tapi memang perempuan tuh kayak gitu. Complicated dan sangat kompleks, detail. Untuk dipahami gitu. Tapi kalau kalian misalnya punya pendapat yang berbeda, kalian juga boleh komen di bawah. Kalau misalnya kalian setuju, kalian boleh like video ini. Share video ini ke kaum Adam di luar sana. Yang pertama, yaitu perasaan. Seringkali perempuan itu juga nggak memahami perasaan yang mereka rasain gitu. Jadi untuk para perempuan, perlu yang namanya untuk memahami terlebih dahulu perasaan apa yang kamu rasain gitu. Kalau misalnya kamu kesel, bilang aja kesel. Kalau misalnya kamu lagi cemburu, bilang aja cemburu. Kalau misalnya kamu lagi capek, bosan, bilang aja bosan. Dan menurut aku, laki-laki itu lebih seneng untuk kita mengkomunikasikan itu kepada mereka. Jadi itu lebih jelas. Tolong dengan sangat kurangi gengsinya. Ya mungkin ini juga menyuarakan untuk para laki ya. Jadi di sini aku balance aja lah ya. Aku menyuarakan suara laki dan menyuarakan suara kaum perempuan gitu. Karena kita menyadari kita tuh kadang nggak mengerti, nggak memahami dengan apa yang kita rasakan sendiri. Turunin gengsinya sedikit dan komunikasikan itu dengan seseorang. Aku juga paham kalau misalnya kenapa kita itu kadang emosi terus marah-marah nggak jelas, itu karena ekspektasi kita itu nggak terpenuhi. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pasangan kita atau lawan bicara kita, kaum Adam, kaum laki-laki semata-mata. Cenderung mereka itu menggunakan logika ya, walaupun aku tahu perempuan itu sebenarnya pengen digombalin dulu, pengen dicariin perhatiannya dulu gitu. I know, aku juga ngerasain itu kok gitu, tapi ya kalau kalian mau hubungan ini tetap berlanjut, syukur-syukur gitu kalau misalnya kalian ketemu dapat pasangan yang sabar, mengerti dan udah dewasa. Kalau misalnya enggak gitu, gimana gitu kan. Mau cari orang yang sempurna itu nggak akan ada. Kan kita juga nggak bisa berekspektasi tinggi ketika diri kita juga nggak mencapai ekspektasi yang kita mau itu. Kita harus tahu diri, mampu untuk menempatkan diri. Butuh jeda. Jadi ada tipe perempuan yang misalnya kalau ada masalah, ada konflik itu langsung kayak ngomong, kasih tahu, jelasin. Tapi kaum wanita itu juga perlu yang namanya tuh jeda. Dia butuh waktu. Karena egonya yang tinggi, dia mengambil jeda itu dengan cara tolak telepon, marah-marah nggak jelas, mungkin sampai ngeluarin kata-kata yang nggak enak di hati laki-laki gitu kali ya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, hanya perlu untuk memberi waktu. Dan untuk para perempuan juga, komunikasikanlah kepada laki-laki, karena laki-laki itu cenderung nggak bisa kita kodein. Ya syukur-syukur peka langsung gitu, tapi kalau misalnya enggak, ya pada dasarnya sih nggak banyak ya gitu. Bukan berarti nggak ada. Komunikasikanlah kalau misalnya kalian lagi kesel, lagi marah, terus masalah ini cenderung nggak bisa langsung diselesain. Bilang aja kalau misalnya kalian butuh waktu, butuh jeda untuk healing sejenak. Nanti kalau udah mulai tenang, baru dikomunikasikan. Atur nafasnya dan kontrol ucapannya. Jadi hati-hati dengan perkataan teman-teman. Kemudian selanjutnya juga kalian perlu untuk mendengarkan penjelasan pasangan. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung ketika ada masalah, kalian langsung Kamu tuh ya selalu, kamu tuh ya. Jadi kayak masalah yang lalu-lalu yang udah selesai itu kayak dibawa lagi gitu.
Jadi kalau misalnya ada satu masalah itu ya udah bahas yang itu aja gitu, nggak usah ungkit-ungkit yang lalu-lalu, karena yang lalu-lalu kan udah selesai ya, dianggap selesai. Perempuan itu juga cenderung yang dominan ingin mau didengarkan gitu. Ya paham-paham lah gitu. Mengelola emosi itu memang bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Makanya butuh yang namanya belajar kerendahan hati dan komunikasi. Lalu perempuan itu suka yang namanya perhatian kecil. Ini buat laki-laki atau perempuan juga nih. Kalian perlu mengenal yang namanya love language atau bahasa kasih. Kalian bisa searching juga di internet gitu, apa aja bahasa-bahasa kasih. Kalau aku boleh kasih tahu, ya beberapa yang aku ingat, word affirmation atau kata-kata afirmasi, kalimat-kalimat pujian, suka digombal sedikit walaupun mungkin terlihat kayak apaan sih. Tapi sebenarnya dalam hatinya tuh seneng gitu. Kedua, suka dikasih hadiah atau kado. Mereka tuh nggak mentingin harganya kok sebenarnya. Emang tipenya suka dikasih hadiah. Kemudian ada juga yang quality time, memberikan waktu yang berkualitas. Semua orang juga senang sih. Kemudian ada juga yang physical touch, sentuhan. Nah, sentuhan ini bisa melalui pelukan, melalui pegangan tangan. Pokoknya sentuhan lah. Tapi tidak dianjurkan untuk teman-teman yang masih pacaran dan belum menikah. Jadi perlu hati-hati, sewajarnya aja lah gitu. Kalau misalnya kalian merasa hanya sentuh dan kesetrum dikit, mending nggak usah. Sekalipun itu menjadi bahasa kasih kalian, itu nantilah ketika kalian udah dipersatukan dalam pernikahan kudus. Perempuan itu juga sangat-sangat suka ketika bisa memperhatikan dia secara detail. Orang lain tuh nggak memperhatikan itu dari dia, tapi kalian memperhatikan, itu pasti dia happy banget sih. Satu sama lain itu saling memperhatikan, gak cuman individu di antara mereka berdua aja, tapi juga memperhatikan keluarga mereka satu sama lain. Kemudian wanita itu juga senang diapresiasi. Diapresiasi dengan hal-hal kecil aja gitu. Make up-nya hari ini dan kamu cukup berbeda hari ini gitu. Atau kamu baru potong rambut ya gitu. Atau kayak hal-hal yang sederhana lah ya. Mungkin itu terdengar sepele, tapi itu akan menghangatkan hatinya, hati seorang perempuan atau hati pasangan kamu gitu. Ini lebih bukan ke kamu si perempuan ya, tapi lebih kepada hubungan ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang menjadi reminder juga jangan mudah untuk menghakimi. Punya mind blowing, sekalipun perempuan itu memang cenderung menggunakan perasaan, tapi pakailah akal sehat dan logikanya sedikit. Perasaan itu bisa berubah dan perasaan itu juga bisa menipu teman-teman. Jadi seringkali perempuan itu kan bertindak dulu baru berpikir ya. Jadi usahakan untuk benar-benar berpikir dulu dan lihat dari semua aspek. Posisikan diri kamu seperti posisi dia. Dan perempuan itu juga cenderung sensitif karena dia memang menggunakan perasaan ya, jadi dia cenderung sensitif. Nggak harus yang kayak lebay sih, tapi paling nggak jangan menambah emosinya dia gitu. Sekarang aku mau nanya ke kalian nih, dan tolong komen di bawah ya. Menurut kalian laki-laki dan perempuan itu bisa sahabatan gak sih? Kemudian perempuan itu juga suka untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Nah itulah kuncinya komunikasi. Kita harus dapat seseorang yang sepadan, apalagi kalau udah menginjak sebuah pernikahan ya. Sekali lah untuk seumur hidup gitu. Karena kita akan bersama-sama dengan dia itu selama-lamanya itu lama gitu. Jadi yang akan kalian lakukan dan ketemu itu aja tuh ya bakal ngobrol gitu. Jadi harus ketemu sama orang yang sefrekuensi, sepadan dalam hal komunikasi yang paling penting. Untuk para perempuan, temui seseorang yang bisa membimbing kamu ke arah yang lebih baik, yang bangun hidup kamu, yang gak menyerah terhadap kamu, dan dewasa. Bukan secara umur, tapi secara karakter dan pribadi. Begitupun buat kaum Adam, kaum laki-laki. Pilihlah seorang wanita yang juga dewasa dan siap untuk membangun hubungan, untuk berkomitmen dengan kalian. Kenapa pacaran atau membangun hubungan itu dianjurkan untuk orang-orang yang dewasa? Karena bangun hubungan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sepele atau gampang gitu, karena arahnya udah ke sesuatu yang
ke depan, ke arah yang serius itu. Dia tuh butuh hati yang siap untuk sakit hati. Tergantung kalau misalnya kalian berdua satu sama lain saling membangun, maka ketika ada konflik atau masalah, justru hal-hal konflik dan masalah itulah yang akan membangun hubungan kalian dan berakar kuat. Dia akan berakar dulu di dalam, sekalipun gak langsung melejit keluar, tapi dia akan berakar dulu ke dalam, dan nanti pada waktunya dia akan bertumbuh dan menjulang ke atas. Ketika hal itu mau dirobohkan, nggak akan mampu untuk menggoncang lah, karena kan akarnya udah kuat di dalam gitu, kayak pohon kelapa gitu. Kuncinya adalah komunikasi. Ini hal yang sepele tapi sangat-sangat penting. Komunikasi. Aku juga belajar kok. Aku juga masih sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar. Ya udah agak panjang lebar sih ya tentang kamus perempuan. Sebenarnya kalau mau dibahas secara detail tuh banyak banget. Mau ada saran dan ada sesuatu yang mau kalian request ke aku, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bisa DM aku di Instagram aku di @angelitairang, dan nanti di sana aku akan banyak ngepost tentang di story-story aku tentang Q&A kalian. Nah, kalian bisa respon di sana. Dan aku akan berusaha untuk membuatkan video-videonya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share kalau perlu dan bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. By the way, suara aku masih agak serak dan suara aku masih dendam karena aku masih flu dan batuk. Jadi, ya udah. Thank you udah nonton sampai habis. Makasih banyak teman-teman. Terus support aku. Gan bate, Tuhan bakal lebih dahsyat.